Bab 205, Plaza Matahari 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Matahari terbenam. Anise memandang keluar jendela, masih memegang segelas bir setengah jadi. Pub itu terletak jauh di dalam gang, tapi bahkan di sini, cahaya matahari terbenam masuk, meskipun redup. Kalau begitu, Anise menghela nafas. Dia telah minum banyak bir hari ini. Meskipun mengingat dia tidak bisa minum selama ratusan tahun setelah kematiannya, tidak peduli berapa banyak Anise minum, dia masih merasa itu tidak akan cukup. Meski begitu, Anise terlalu banyak minum sehingga dia tidak ingin minum lagi sekarang. Dia juga telah menerima hadiah. Karena itu, Anise tidak memiliki penyesalan yang tersisa untuk saat ini. Jika tubuh Christina tidak begitu istimewa, dan jika Anise tidak memiliki peran untuk dimainkan di masa depan, maka dia yakin bahwa dia akan dapat sepenuhnya memuaskan hasratnya dengan apa yang baru saja dia alami hari ini. Aku akan masuk sekarang, Anise memberitahu Eugene. Gumam Eugene saat dia mengamati area di sekitar Anise dengan mata lelah. Lantai dipenuhi dengan gelas-gelas bir yang telah diminumnya, dan sebuah tong besar berisi bir bahkan diletakkan di sampingnya. Secara fisik tidak mungkin bagi orang normal, tidak, bagi manusia manapun untuk minum bir sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Itu hanya dimungkinkan karena Anise telah menggunakan sihir suci di tubuhnya sendiri untuk memungkinkannya minum banyak alkohol. Sampai jumpa lagi, kata Eugene kasar. Dia hampir secara tidak sadar berkata, berhati-hatilah saat kembali. Tapi karena tubuhnya tetap diam dan hanya kesadaran yang bertanggung jawab atas tubuhnya yang berubah, bukankah lucu jika disuruh berhati-hati dalam perjalanan pulang? Setelah beberapa saat, tubuh Anise membeku. Kemudian bulu matanya yang tertutup mulai bergetar. Christina menutup mulutnya dan mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Christina tidak begitu suka minum. Jika dia harus minum, maka dia lebih suka anggur kering. Adapun segelas bir yang cukup dingin membuat kepala Anda pusing. Dia tidak pernah berpikir bahwa sesuatu seperti itu bisa terasa enak. Sekarang, dia akhirnya minum lebih banyak bir daripada yang mungkin dilakukan manusia. Meskipun Anise telah menguapkan sebagian besar bir yang dia minum menggunakan sihir ilahi, Christina masih diganggu oleh sakit kepala yang berdenyut-denyut dan bau alkohol yang memenuhi indranya setiap kali bernapas. Apa kamu baik-baik saja? Eugene bertanya ketika dia mendekatinya. Sebagai tanggapan, Christina bangkit dari tempat duduknya dengan panik dan mencoba mundur. Karena tubuhnya masih belum pulih dari mabuknya, kakinya sedikit terpelintir saat dia mundur. Karena itu, Christina akan jatuh, hanya untuk Eugene menjangkaunya tanpa penundaan, mencengkeram lengannya dan menopang pinggangnya. Eugene mengerutkan kening, sepertinya kamu sedang tidak enak badan, kan? Tidak, kamu tidak bisa, Christina tergagap sambil menutupi wajahnya yang masih memerah karena mabuk. Apa maksudmu kamu tidak bisa? Eugene bertanya dengan bingung. Christina tergagap, aku bau alkohol. Ini bukan aroma yang menyenangkan, jadi. Sungguh sekarang, ejek Eugene. Setelah berkeliaran selama lebih dari selusin tahun dengan sekelompok rekan yang akan kehilangan kendali ketika berbicara tentang alkohol, tidak mungkin Eugene akan merasa jijik dengan bau bir pada saat ini. Atau setidaknya itulah yang dipikirkan Eugene, tetapi dia tidak merasa perlu mempermalukan Christina lebih jauh dengan mengeluarkan kata-kata seperti itu dari mulutnya. Sebagai gantinya, dia membuat formula mantra di dalam kepalanya dan mengeluarkan sihir. Christina terengah-engah saat dia merasakan mantra melilitnya. Sakit kepala yang berdenyut dan bau alkohol yang merasuki tubuhnya benar-benar hilang. Anise mendecakkan lidahnya dari dalam kepala Christina. Anise jelas mampu menghilangkan keracunan Christina, serta sakit kepala dan bau bir, namun dia tidak mau repot-repot melakukannya. Dia telah meninggalkan keracunan yang cukup sehingga kepala Christina dibiarkan berkabut sampai batas tertentu, dan emosinya akan sedikit meningkat. Selain itu, Anise bahkan dengan hati-hati menyesuaikan keadaan tubuhnya sehingga Christina akan sedikit terhuyung-huyung ketika bangun. Mengapa dia melakukan semua ini? Dia berpikir untuk menonton kesenangan yang mungkin dihasilkan dari keadaan mabuk yang sangat seimbang ini. Jadi Anise benar-benar kesal karena Eugene menguasai mantra seperti itu. Benar-benar mengejutkan bahwa dia akan belajar menggunakan sihir. Dia bisa saja mengandalkan tubuhnya seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya, rengek Anise. Christina pura-pura tidak mendengar gumaman Anise sambil buru-buru memperbaiki postur tubuhnya. Dia mengusap rambutnya yang acak-acakan dan terbatuk. Maafkan aku karena menunjukkan penampilan yang memalukan. Tidak seperti Lady Anise, aku tidak terbiasa minum, jadi. Bukan karena dia terbiasa minum, dia hanya monster, gerutu Eugene sambil menunjuk ke pintu pub yang tertutup. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda ingin tinggal di sini juga? Atau yang lain, akankah kita pergi? Christina ragu-ragu, ayo, keluar, itu benar, aku sudah makan terlalu banyak, jadi aku ingin jalan-jalan sebentar. Bukannya Christina punya rencana. Pertama-tama, Christina berniat menyerahkan sepanjang hari kepada Anise. Anise lah yang membatasi waktunya di tubuh Christina hingga matahari terbenam. Sebagian besar festival lebih menyenangkan di malam hari daripada di siang hari. Hal yang sama berlaku untuk perayaan ulang tahun Anise. Sementara pawai telah dimulai pada siang hari, pawai pada malam hari sangat luar biasa.
Penghibur akan berbaris sambil menari dan mengenakan pakaian dan aksesoris mewah, dan sebuah orkestra akan mengikuti di belakang mereka, menyanyikan himne dengan lirik ceria. Christina tidak dapat memimpin jalan keluar dari gang tempat pub itu berada karena pawai malam melewati jalan utama di depan gang. Meskipun sudah banyak orang yang menghadiri festival tersebut, jalan di depan mereka begitu penuh sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada ruang tersisa untuk mengambil satu langkah pun. Sepertinya lebih baik masuk lagi, kata Christina dengan nada pasrah. Benar-benar, Eugene bertanya. Christina tetap diam. Saya ingin tinggal dan menonton, aku Eugene. Benarkah? Mungkin tidak ada makna tersembunyi dari kata-katanya. Namun, Christina tidak bisa memberikan jawaban yang ringan untuk pertanyaan santainya. Ini karena pertanyaan yang diajukan begitu saja telah memicu riak di lubuk hatinya. Ada keheningan selama beberapa saat karena Christina tidak bisa memikirkan apa yang harus dikatakan. Eugene mengajukan pertanyaan lain tanpa menunggu jawaban, apakah kamu pernah menontonnya sebelumnya? Pertanyaan itu pun menggetarkan hati Christina. Dia pernah melihat sesuatu seperti ini sekali. Ada juga, saat dia ingin menonton. Ketika mereka masih muda, hampir semua orang akan melakukan hal yang sama. Ada banyak anak yatim piatu di biara tempat Christina menghabiskan masa kecilnya. Itu berarti ada banyak anak yang semuanya butuh banyak makan, yang juga berarti mereka perlu menyimpan bahan makanan sebanyak mungkin. Akibatnya banyak tikus dan berbagai hama lainnya divihara. Jika dibiarkan saja, hama berbahaya seperti itu akan bertambah jumlahnya sampai tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, sehingga diperlukan pengasapan secara berkala. Sebulan sekali, pendeta biara akan mengumpulkan anak-anak di taman bermain dan menutupi mulut dan hidung mereka dengan kain. Kemudian para pendeta akan membawa pipa tungku kecil yang akan menghasilkan asap tebal dan mendisinfeksi seluruh fasilitas. Mereka akan disuruh tetap di tempat mereka berada, tetapi anak-anak tidak mau mendengarkan perintah seperti itu. Di manakah kesenangan dan kegembiraan itu? Meskipun sulit baginya untuk mengingat pada saat ini perasaan seperti apa yang dia rasakan saat itu, ketika dia masih muda, sebelum dia diadopsi, Christina juga mengejar asap yang keluar dari cerobong asap. Itu adalah kenangan terdekat Christina saat berpartisipasi dalam pawai. Saat ini, ada banyak anak di jalan di depan mereka. Anak-anak, yang tidak mengetahui kebenaran yang tidak menyenangkan di balik agama Yura, mengejar pawai sambil cekikikan seperti yang dilakukan anak-anak. Adapun Christina, dia tidak pernah benar-benar mengalami hal seperti festival. Bahkan ketika dia tinggal di biara, dia tidak pernah diizinkan keluar. Memikirkan kembali sekarang, semua pembatasan itu mungkin adalah bagian dari upaya untuk memantau dan mengendalikan kandidat suci yang dibangun dengan hati-hati, inkarnasi imitasi. Bagi Christina, festival hanyalah hari-hari ketika pai daging atau potongan besar daging disajikan selama makan siang bersama dari waktu ke waktu, dan hal yang paling dekat dengan parade adalah mengejar asap yang keluar dari cerobong asap. Bahkan setelah dia diadopsi oleh Sergio, situasinya tidak membaik. Sebaliknya, itu menjadi lebih kejam. Sementara makanannya jauh lebih baik daripada hari-harinya di biara, tidak peduli betapa lezatnya makanan yang dia makan, dia tidak bisa merasa bahwa hari-hari itu adalah sesuatu untuk dirayakan. Di mansion Sergio dan Katedral Tresia, tidak ada yang seperti asap yang dikejar Christina dan anak-anak lain sambil tertawa. Masa kecil Christina dihancurkan dan dicabik-cabik oleh keputusasaan dan kebencian sebelum ditutup-tutupi oleh kepura-puraan normal. Baru setelah masa kecilnya berakhir, dia akhirnya diizinkan pergi ke festival, tetapi saat itu, Christina bukan lagi anak-anak. Dia berdiri di garis depan festival Tresia sebagai kandidat suci, tetapi bagi Christina, festival itu hanyalah platform propaganda untuk kandidat suci, sementara orang yang dikenal sebagai dia dieksekusi. Ya, gumam Christina akhirnya. Jadi kamu tidak mau menonton ini? Eugene bertanya sebagai konfirmasi. Aku tidak yakin, jawab Christina lemah. Tapi ini bohong. Dia tidak yakin. Dia benar-benar tidak ingin terus menonton. Bukankah ingatannya tentang masa lalu, di mana dia menderita keputusasaan dan kebencian saat bersembunyi di bawah tabir tipis kenormalan, tumpang tindih dengan kenangan indah hari ini jika dia tidak perlu menonton festival. Sementara Christina telah menerima keselamatan yang dia butuhkan, dia takut gadis yang dulu akan didorong oleh keputusasaan dari masa lalunya, yang telah berlalu tetapi tidak akan pernah bisa dilupakan. Apakah Anda benar-benar perlu mempertimbangkan pertanyaan apakah akan menonton sesuatu seperti pawai dengan sangat serius atau tidak? Eugene bergumam sambil menggaruk kepalanya dengan bingung. Tanpa menjawab, Christina hanya menoleh menatap semua orang yang memenuhi jalan di depan mereka. Eugene tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Christina saat dia berdiri di sana dengan hampa. Christina tersentak. Ah, Christina Rogeris, Eugene memanggil namanya. Eugene tidak tahu apa yang dipikirkan Christina. Namun, dia tidak tahu bahwa sebagian besar hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Dia terjebak di sini, ragu-ragu pada saat seperti ini, mungkin karena kenangan masa kecilnya yang menyakitkan telah tumpang tindih dengan festival yang penuh warna dan menyenangkan yang terjadi di depan mereka. Aku sudah menyelamatkanmu, kata Eugene sambil menarik pergelangan tangan Christina dan perlahan melangkah maju. Christina tidak bisa memikirkan apa yang harus dikatakan, dia juga tidak bisa menemukan keinginan untuk menolak. Tidak tahu harus berbuat apa, dia membiarkan dirinya diseret oleh Eugene. Karena aku sudah menyelamatkanmu,
aku tidak akan memintamu melakukan sesuatu seperti membalas budi. Akulah yang memutuskan untuk menyelamatkanmu sendiri, dan itu adalah pilihanku untuk melakukannya. Karena itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah membuat keputusan sendiri, kata Eugene sambil berjalan. Apa yang kamu bicarakan? Christina bertanya dengan bingung. Apakah kamu ingin terus mengikutiku atau tidak? Eugene mengklarifikasi. Konten iklan. Christina benar-benar tercengang. Apakah ada kebutuhan untuk membuat pilihan? Niat Christina jelas. Dia tidak berpikir untuk tetap tinggal di Yuras. Bahkan jika Eugene mengatakan bahwa dia membencinya dan ingin dia tersesat, Christina akan tetap mengikuti di belakang Eugene. Apakah itu untuk membalas kebaikan menyelamatkannya? Tidak, Christina sangat sadar bahwa Eugene akan membenci alasan seperti itu. Itu hanya Christina ingin mengikutinya. Eugene adalah pahlawan, dan sebenarnya, dia juga hamil bodoh dari 300 tahun yang lalu. Tapi hal-hal semacam itu tidak penting bagi Christina saat ini. Eugene tidak menyelamatkan Saintes, dia telah menyelamatkan Christina Rogeris. Karena itu, Christina hanya ingin menemaninya, bukan sebagai pahlawan atau sebagai hamil, tetapi hanya sebagai Eugene Leonhardt. Aku akan mengikutimu, kata Christina dengan tegas. Jika itu masalahnya, kamu tidak boleh takut atau ragu ketika hanya menonton sesuatu seperti ini, tegur Eugene. Ada banyak orang di jalan ini. Namun, kemanapun Eugene berjalan, orang-orang akan bergerak sedikit untuk membuka jalan. Mereka bahkan tidak menyadari mengapa mereka bergerak seperti itu, atau langkah mundur mereka yang gagap dan cara tubuh mereka diam-diam bergetar. Semua ini adalah hasil yang tak terhindarkan dari perilaku naluriah mereka. Setelah membuka jalan, Eugene menyeret Christina di belakangnya. Eugene melanjutkan, karena mulai sekarang, hal semacam ini seharusnya menjadi bagian yang tidak penting dari pemandangan bagimu. Christina hanya diam. Apakah kamu tidak di sini sekarang? Eugene mengingatkannya. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda fokuskan, atau apa yang mungkin Anda ingat. Aku bahkan tidak ingin tahu, dan aku bahkan tidak mau repot-repot bertanya. Langkah Eugene tiba-tiba terhenti. Dia melepaskan tangan Christina dan menunjuk apa yang ada di depan mereka. Itu berkilau, penuh warna, menyenangkan, dan berisik. Parade festival yang dibayangkan Christina ketika masih kecil berbaris tepat di depannya. Eugene menginstruksikannya, jadi apapun yang terjadi, teruslah mencari. Christina berdiri di sana tercengang saat dia menatap lurus ke depannya. Dia tidak menghabiskan seluruh waktunya membayangkan menonton pawai ini. Begitu dia menjadi calon orang suci, seringkali dia melihat pawai secara langsung. Dia bahkan berdiri di depan pawai sendiri di banyak kesempatan. Namun, perasaannya sekarang benar-benar berbeda dari apa yang dia rasakan saat itu. Penderitaan, kebencian, dan kemarahan yang dia rasakan di masa lalu, rasa ejekan yang dia rasakan terhadap mereka yang memuji dan mengaguminya sebagai kandidat suci tanpa mengetahui apapun tentang dirinya, dan rasa malu yang dia rasakan untuk dirinya sendiri dan sifat tidak alami dari kandidat suci, dia tidak merasakan perasaan rumit apapun saat ini. Seperti yang dikatakan Eugene, ingatan dan emosi saat itu, serta pemandangan di depannya, semuanya tampak tidak penting. Christina merasakan perbedaan besar antara apa yang dia rasakan sekarang dan pemandangan yang dia lihat. Ada musik ceria, kostum dan dekorasi warna-warni, tawa anak-anak, dan kekaguman penonton. Semua itu terasa agak jauh darinya, tetapi pada saat yang sama, Eugene, yang berada tepat di depannya, merasa terlalu dekat. Lihat, ini benar-benar bukan apa-apa, kata Eugene dengan hidup saat dia menoleh untuk melihatnya. Meskipun dia seharusnya sudah menghilangkan sisa keracunannya. Wajah Christina anehnya terasa panas. Bibir Christina bergerak tanpa suara sesaat sebelum dia berhenti dan menunduk. Dia melangkah mundur seolah ingin melarikan diri, tetapi Eugene tidak mengizinkan Christina lari darinya. Bukan begitu, Eugene menekannya. Christina tergagap, ini berbeda. Ini, benar-benar sesuatu yang berbeda. Aku hanya. Pada saat ini, Christina tidak bisa menahan perasaan bahwa dia sedang menghadapi dilema besar. Hatinya ingin berbalik dan lari. Itu bukan karena pemandangan sepele di depannya membuatnya merasakan emosi yang tidak ingin dia ingat, tetapi sebenarnya, itu hanya karena dia merasa terlalu malu untuk terus melihat wajah bersemangat Eugene. Namun, Christina benar-benar, pasti, tidak bisa mengungkapkan perasaan seperti itu kepada Eugene. Dia lebih suka menyerahkan segalanya pada Anise dan bersembunyi dengan mengalihkan kesadaran mereka, tetapi suster nakalnya tidak berniat memberinya nasihat meskipun dia mendengarkan semua yang mereka katakan sekarang. Bagaimana jika dia benar-benar melarikan diri? Kecuali Christina menjelaskan semuanya dengan benar, maka Eugene pasti akan salah paham. Christina lebih baik mati daripada membiarkan Eugene memiliki kesalahpahaman tentang dirinya. Jika dia melarikan diri setelah dia menyeretnya ke sini dan mengatakan hal-hal seperti itu padanya, bukankah Eugene akan merasa semua yang dia lakukan sia-sia? Christina takut, dalam kasus seperti itu, Eugene akan merasa kecewa pada dirinya sendiri. Meskipun tidak ada alasan baginya untuk merasa seperti itu, tapi, Christina terjebak dalam kekacauan. Ada apa denganmu? Tanya Eugene. Sudah waktunya baginya untuk mengambil keputusan atas dilemanya. Christina menarik napas dalam-dalam, lalu mengurai langkahnya mundur, dia maju selangkah. Mari kita ikuti, Christina dengan gugup mengusulkan. Eugene terkejut, apa? Itu, bukankah menyenangkan mengikuti pawai?
Christina dengan cepat tergagap sebelum mendorong dirinya ke dalam prosesi mengikuti pawai. Setelah menatap Christina beberapa saat, Eugene menyeringai dan mulai berjalan di sampingnya. Mengapa malam ini tidak bisa segelap yang seharusnya? Itulah keinginan tulus Christina. Merciful Light, tolong jangan menerangi malam ini. Itulah yang dia doakan, tetapi itu sia-sia. Malam hari di ibu kota, Eurasia, selalu disinai oleh cahaya lembut, dan pada saat ini, khususnya, sekeliling mereka terlalu terang oleh parade yang bersinar. Christina merasa cahaya terang ini jelas menyinari wajahnya, jadi dia merasa malu. Dia tidak ingin menunjukkan rona merah pada Eugene. Pada saat yang sama, dia juga tidak ingin orang banyak memperhatikan bahwa wajahnya sangat mirip dengan Anise. Saat ini, ada terlalu banyak orang di sekitar mereka. Apakah itu karena suasana hati? Rasanya mata mereka tertarik ke wajahnya. Ah, Christina terlambat menyadari sesuatu. Dia saat ini mengenakan jubah dengan tudungnya ditarik ke bawah di belakangnya. Christina dengan cepat menarik tudung menutupi kepalanya, menutupi wajahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Eugene bertanya dari sampingnya. Saya takut seseorang akan mengenali saya, aku Christina. Eugene menghela nafas, kamu melakukan itu lagi. Tolong mengerti kekhawatiran saya, pinta Christina. Sudah ada banyak orang di alun-alun sebelumnya, tapi tidak seperti dulu, kami sebenarnya sedang mengambil bagian dalam prosesi sekarang. Jika ada yang tahu aku di sini, itu mungkin akan merusak pawai. Eugene melirik Christina melalui mata menyipit. Dia masih belum benar-benar puas dengan alasannya, tapi tidak seperti sebelumnya, dia tidak melepas tudung Christina dengan paksa. Mereka terus berjalan bersama seperti ini selama beberapa waktu. Bahkan dengan semua musik yang ceria, Christina dapat dengan jelas mendengar detak jantungnya sendiri. Meskipun dia terus berjalan mengikuti prosesi sambil berpura-pura tidak ada yang salah, wajahnya masih mengepul. Petik 1. Cahaya suci, tolong. Bahkan dengan tudungnya ditarik ke bawah, sekeliling mereka begitu terang sehingga terasa seperti lampu sorot menyinari wajahnya. Jadi Christina mencoba berdoa sekali lagi. Apakah doanya yang sungguh-sungguh berhasil mencapai tujuannya? Semua lampu yang menerangi pawai padam pada saat yang bersamaan. Hal yang sama berlaku untuk semua lampu yang menerangi jalan. Pawai terhenti dengan kedatangan kegelapan yang tiba-tiba. Prosesi yang mengikuti pawai melihat sekeliling mereka yang gelap dan bergumam pada diri mereka sendiri. Boom! Kegelapan diangkat. Kembang api ditembakkan dari menara jam tinggi di dekatnya dan menerangi langit. Kembang api ini diluncurkan untuk menandai berakhirnya festival. Gumaman kerumunan berubah menjadi sorakan. Semua orang mengangkat kepala untuk menyaksikan bunga bermekaran dan lampu berkibar di langit. Hanya Christina yang tidak. Dia menarik tudungnya lebih jauh ke bawah dengan kedua tangan dan terus menundukkan kepalanya. Christina Rogeris, Eugene memanggil namanya. Bahu Christina bergetar mendengar panggilannya. Tangannya perlahan mendekatinya dan menutupi kedua tangan Christina. Eugene mengatakan kepadanya, saat ini, satu-satunya yang melihatmu adalah aku. Tangannya yang kasar, yang dipenuhi kapalan, membuka kerudung Christina. Christina diam-diam tersentak. Ah! Jauh tinggi di langit, kembang api meledak. Christina mendongak untuk melihat Eugene menatapnya dan kembang api melesat dari belakangnya. Karena itu, kamu tidak boleh menyembunyikan dirimu, desak Eugene. Christina sangat menyadari bahwa kata-kata ini tidak ditujukan kepadanya sebagai orang suci. Sebaliknya, mereka ditujukan kepada Christina Rogeris. Eugene melanjutkan, jika Anda telah memutuskan untuk mengikuti saya, maka Anda harus melihat hal yang sama dengan saya. Tanpa terlalu menyadari perannya sebagai orang suci. Tanpa menyembunyikan dirinya dari tatapan dan gumaman di sekitarnya. Tidak. Semua itu terasa tidak penting dan jauh sekarang, seperti yang dia rasakan sebelumnya. Segala sesuatu di sekitarnya tidak penting dan jauh, tetapi hanya Eugene yang merasa dekat. Apa yang dia kagumi atau sembah saat ini? Atau, Christina berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Semuanya hanya, itu terasa indah. Kembang api membumbung tinggi ke langit, dan di bawahnya berdiri Eugene. Eugene, yang mengulurkan tangannya padanya saat dia terjebak dalam takdirnya sebagai orang suci, yang lebih seperti kutukan. Itu adalah Eugene Leonhardt, bukan pahlawan, yang menyelamatkan bukan orang suci tetapi Christina Rogeris. Rasanya seperti ada keajaiban yang begitu dekat dengannya sehingga yang perlu dia lakukan hanyalah mengulurkan satu tangan untuk menyentuhnya. Itu sangat indah dan indah sehingga matanya terpesona olehnya. Ya, Christina menelan napas gemetar sambil menutup matanya. Matanya begitu silau sehingga rasanya dia akan buta jika dia terus melihat. Bagi Christina, semua ini adalah keajaiban. Karena itu, Christina tertawa terbahak-bahak. Tanpa membuka matanya yang tertutup, tanpa menunda kepura-puraan apapun untuk menutupi perasaannya yang sebenarnya, dia hanya fokus pada keajaiban yang begitu dekat, begitu cerah, dan begitu indah ini. Ya, Tuan Eugene, ulang Christina sambil tersenyum.